mind what's calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down. I know you got me, baby. 넌 나를 보며 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas Cisco part 2 bab 16 tentang akses control list. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Selanjutnya, pertama-tama kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita ketik VLAN 11, lalu kita ketik inter range FA0 1 sampai 2, lalu kita ketik SW akses VLAN, lalu kita ketik VLAN 12, lalu init range FA0 3 sampai 4, lalu kita SW akses VLAN, lalu kita ketik VLAN 13, lalu kita ketik inter range. Nah, terus kita ketik. Nah, lalu kita masukkan ke interface FA7 nya. Di sini switch port mode terang. Lalu kita buka yang router 1. Nah, setelah itu kita masukkan interface-nya. Lalu 0. Kita ke enter, lalu interface gig 0. Lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.10.1, lalu set mask-nya. Lalu kita ketikkan juga nah, kita masuk ke interface gig 001. Nah, address-nya yaitu 12. Di sini saya memakai 123 lalu masukkan IP. Lalu kita enter, lalu kita IP DHCP pol VLAN 11, lalu kita ketik net, lalu network 123, lalu subnet match-nya kita masukkan, lalu lalu kita masukkan juga IP-nya, DNS-nya, lalu kita menggunakan 8.8, lalu interface gig 0/012, lalu kita end, lalu kita masukkan IP-nya juga. Di sini saya memakai 124.1, lalu kita masukkan subnet mask-nya, enter di sini, lalu IP DHCP. Di sini IP DHCP full VLAN 12. Lalu kita ketik networknya, kita masukkan memakai 124, lalu subnet mask-nya kita masukkan, lalu default, lalu 123. Dan di sini saya memakai IP-nya, lalu kita DNS server 88, masukkan, lalu interface gig 0/013, lalu kita 10, lalu encryption, lalu kita IP address kita masukkan. Di sini IP-nya 125.255, lalu IP DHCP pol VLAN 13, lalu kita network, lalu masukkan IP-nya menggunakan 125, lalu masukkan juga subnet mask-nya 255.255.0, lalu develop routernya 125.125.125.1, lalu ketik DNS servernya 8.8. Di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita lihat DHCP-nya ke counter di VLAN. Nah, kita request successful, lalu kita buka PC0. Di sini juga ada. Lalu kita lihat semuanya juga pilihan 12. Kita akan lihat. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini juga sudah ada. Nah, sudah ada semuanya. Lalu kita ke router 2. Di sini kita selanjutnya setelah itu kita masukkan interface ring 0, lalu no shutdown. Setelah itu interface gig 00, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.2, lalu subnet-nya 255.255.255.252, lalu interface gig 0/0 lalu 100, lalu kita ketik, lalu encryption, lalu IP address-nya saya ini menggunakan 172.116.23, lalu 1.255.255.255.0, lalu di sini
kita menggunakan IP DHCP poolnya VLAN 100 lalu network, lalu masukkan IP nya, lalu default router 172, lalu DNS servernya 88, lalu exit saja kita ke switch 1, lalu kita CLI. Nah, satunya ini mode terlebih dahulu, lalu VLAN 100 interface FA0/2, nah, sampai 4, lalu enter SW ACC VLAN 100. Nah, kita ke desktop, lalu kita ketik. Nah, DHCP successful sudah ada, lalu kita konfigurasikan juga di sini. Nah, server terakhir, nah sudah ada. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan VLAN dan DHCP nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan dynamic routingnya, yaitu IRP nya di router 1 kita masuk, lalu di sini kita bisa ketikkan router egrip, lalu 1, lalu innet, masukkan IP nya seperti lalu net 123, lalu enter, kita nih 124.124.2.4.0, lalu net 125.125.125.0, lalu kita ke router. Nah, di sini kita ketik router egrip 1, lalu net yang seperti 172, kalian bisa ikuti saja, lalu net 10. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Nah, kita tuju IP router. Nah, berarti kita sudah akan coba mengkoneksikan. Kita coba kirim paket dari server 1 ke, nah di sini sudah successful ya teman. Kita coba lagi ke PC3 ke server 2, maka hasilnya successful juga. Kita ke PC4 ke server 3. Nah, di sini juga hasilnya successful ya teman-teman, dari 3 ke 3 juga. Nah, kita seperti ini dari PC6 dari ke PC server 1. Nah, maka hasilnya successful. Nah, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan standar ACL. Nah, pada standar ACL ini kita akan memblokir VLAN 13. Di sini kita masuk ke router keduanya, kita exit saja, lalu kita ketikkan IP address list. Setelah itu kita akan tanda tanya. Nah, di sini itu Excel dan juga standar. Pertama-tama kita akan mencoba yang standar terlebih dahulu. Di sini kita bisa tanda tanya lagi. Nah, di sini 1 sampai 99 di sini kita akan menggunakan 1, lalu di sini kita bisa enter. Setelah itu kita bisa tanda tanya di sini. Nah, di sini itu dynamic permit, tetapi di sini kita akan belajar tentang dynamic dan juga permit. Nah, di sini itu punya paket yang dikirim suatu perangkat kita akan diblokir sementara. Permit ini di sini paket yang dikirimkan oleh satu perangkat oleh diizinkan, yang akan diizinkan melalui router di sini. Nah, di sini kita akan coba yang dynamic. Nah, di sini kita bisa tanda tanya. Nah, di sini dynamic yang artinya kita menambahkan satu network. Lalu di sini ini kita menambahkan semua networknya. Lalu terakhir ada host, yaitu hanya menambahkan satu IP perangkat saja. Karena ini kita memblokir VLAN 13, kita menambahkan IP-nya 1255 di 125.0. Lalu kita bisa menambahkan wildcard max-nya, yaitu 000.0.255. Lalu selanjutnya kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan permit ini untuk berkomunikasi dengan server. Di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa lihat di foto show access. Nah, sifatnya bisa dari atas ke bawah. Jadi di sini yang pertama itu ada DNS 125, lalu permit ini. Nah, jadi ini yang pertama. Lalu sebelumnya di ACL itu ada in, on, dan out. Nah, di sini port gig-nya 0 itu akan menjadi in, dan port gig 0 di sini akan menjadi out. Perbedaan ini dan in, misalkan di sini memblokir, tidak akan bisa bicara dengan router dan server, tetapi jika diblokir di out gig satu ini di sini, maka VLAN di sini akan bisa berbicara dengan router tetapi tidak bisa berbicara dengan server. Nah, kita masuk lagi, kita interface gig-cell 0/0. Di sini kita akan menjadi in, aksesor tandanya masukkan.
lalu kita masukkan grup 1 listnya, tanda tanya lagi, kita coba masukkan. Nah ini sudah, selanjutnya kita akan coba mengepingnya apakah VLAN 13 ini benar-benar diblokir atau tidak. Kita coba, kita kirimkan paket ke server. Nah maka hasilnya successful. Nah di sini juga hasilnya successful juga. Nah di sini juga successful dari PC itu ke server, lalu kita ke server 3 ke. Nah di sini maka hasilnya valid, artinya sudah diblokir. Lalu kita kirim paket ke ini, hasilnya satu juga teman-teman. Kita PC 5 ke server 2, maka hasilnya itu akan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi request numbernya. Di sini kita tambahkan filenya. Nah akan nyambung. Di sini kita bisa perintahkan. Setelah itu kita masukkan interface F0 sys8 switch AC 11. Nah kita fast forward, lalu kita masukkan ke PC penyusup. Di sini kita akan IP konfigurasi kita di terlebih dahulu sudah akses full. Nah kita mencoba memblokir PC menyusup ini. Kita masuk ke router 2 di sini, lalu kita enable config. Setelah itu kita masukkan IP access listnya. Di sini kita akan menambahkan 12 agar dia terbaca di tengah, dan contohnya 12 yaitu deny host. Nah kita menggunakan host karena di sini kita hanya akan memblokir IP. Memblokir IP-nya menggunakan, kita masukkan IP-nya. Masukkan IP-nya 123.123.4, lalu enter. Di sini kita bisa lihat to show IP access. Nah di sini sudah kita blokir. Lalu kita selanjutnya kirim paket ke PC 1 dari ke server, lalu kita kirim paket juga ketiga ke server 3. Hasilnya successful, lalu ke PC ini ke server 2, maka hasilnya itu akan valid. Di sini sudah langsung blokir kita. Nah valid ini, nah valid juga. Nah di sini juga valid. Nah di sini sudah valid, atau di sini sudah IP-nya dari PC penyusup. Di sini sudah otomatis diblokir. Nah begitu saja untuk konfigurasi sekunet numbernya. Nah selanjutnya kita akan membuat web server sederhana, tapi sebelumnya tadi saya sudah menghapus konfigurasi aksesnya. Nah jadi yang pertama kita ketika membuat EW, kalian bisa ikuti saja. Nah di sini kita ganti menjadi hello, welcome to my channel, lalu kita save. Nah di sini kita save. Nah yes, lalu kita bisa ke PC. Di sini kita yes, lalu browser. Di sini agak nge-lag. Nah server 172.123 lalu. Nah di sini sudah nyala hello welcome to my channel, yang artinya sudah bahasa. Selanjutnya kita sebenarnya di sini ada static kasus. Yang pertama ini ada deny HTTP to server, yaitu tidak mengizinkan HTTP ke server 1. Yang kedua ada permit VLAN ke server 1, yaitu mengizinkan semua VLAN ke server. Yang ketiga ada permit VLAN 12 ke server 2, yaitu mengizinkan VLAN 12 ke server 2. Yang keempat ada permit 13 ke atau server 3, yaitu mengizinkan VLAN 13 ke server 3. Nah pertama-tama kita akan coba deny TTR HTTP atau server 1. Kita masuk ke router 2. Di sini kita enable, lalu kita config, lalu masukkan access listnya. Kita tanda tanya. Nah menggunakan status karena kita mengkonfigurasi access listnya, kita di sini tanda tanya, lalu kita deny, kita tuliskan. Nah di sini akan menonaktifkan HTTP, maka di sini kita akan menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Lalu kita ketikkan tanda tanya, lalu
host IP dari server 1 di sini, yaitu seperti ini IP-nya, lalu kita tanda tanya. Nah di sini itu menggunakan IQ atau port number IQ. Nah karena HTTP ini berada di port www, jadi kita menggunakan 80. Di sini kita 80, di sini kita enter, lalu kita akses list. Lalu di sini kita akses list. Nah lalu kita di sini akan mengisikan semuanya 100 per menit. Lalu kita IP anyway host 172.16. Nah lalu di sini kita akan perintahkan 12 atau server 2 yang artinya menggunakan VLAN 12 ke server 2. Jadi di sini kita buka konfigurasikan permit IP 124.124. Lalu di sini 00.0.25. Lalu host itu hostnya IP kita enter, lalu kita di sini enter. Nah, lalu kita buat lagi yaitu permit 13 atau server 3, yaitu ke sini. Jadi perintahnya itu akses list 100 permit. Titik 0 lalu 0.0.0.25, lalu hostnya itu 172.16. Lalu kita lihat show access. Nah di sini itu hostnya untuk sudah ada permit IP-nya anyway hostnya semua VLAN akan mengakses ke server 1 sudah ada permit IP dari VLAN 12 mengakses server 2 itu sudah ada permit IP dari VLAN 13 mengakses server 3 itu juga sudah ada. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi gig 0 sys 0. Di sini kita ketikkan, kita perintahkan yaitu menjadi gig 0, lalu IP grupnya 100 in. Selanjutnya kita akan mengetes casisnya. Yang di sini yang pertama di HTTP di sini kita akan bisa mengakses servernya. Di sini kita coba buktikan, kita akan ke PC 11, lalu di sini kita tunggu. Nah di sini kita akan mengetikkan IP-nya. Di sini serta mengetikkan IP-nya. Nah di sini tidak akan berhasil, jadi di sini kita akan menggunakan atau kita tambahkan S, jadi HTTPS kita enter. Dan maka akan jadinya hello welcome to my channel. Lalu kita ke permit VLAN to server 1. Kita coba kirim paket ke server 1, maka hasilnya successful. Kita ke PC 3 ke PC 1, maka hasilnya juga successful. Ke PC 4 ke server 1, maka hasilnya juga successful. Nah jadi itu ya untuk permit VLAN to VLAN 1. Lalu kita bisa ke ini server 2 ini, kita kirimkan paket ke 3 ke server 2, maka hasilnya successful. Lalu PC 2 ke server 2, maka hasilnya successful. Dan di sini itu kita coba lagi ke PC 1 ke server 2, maka hasilnya itu valid ya teman-teman. Lalu 0 ke server 2, maka juga akan hasilnya valid. Lalu kita ke 5 ke server 2, maka hasilnya valid. Lalu 4 ke server 2, lalu hasilnya juga valid. Nah di sini permit VLAN 13 atau server 3 itu hanya PC 4 dan PC 5. Lalu kita kirimkan paket ke PC 5 ke server 3, maka hasilnya itu akan successful. Nah di sini juga hasilnya successful. Kita coba lagi. Nah di sini juga valid. Kita coba. Nah PC 4 ke server 3 itu valid juga, 1 ke server 3 valid juga, maka hasilnya akan valid ya teman-teman untuk 13 tuh server 3.